Shalom sahabat, selamat datang di Rebal, renungan di balik layar, tempat di mana kita akan menyingkap bagian terdalam dari kisah-kisah Alkitab, menemukan makna tersembunyi dan mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan yang tidak terbatas. Setiap momen di Rebal akan membawa kita untuk menggali lebih dalam, bukan hanya apa yang terlihat, tetapi apa yang Tuhan ingin kita pahami di balik layar setiap peristiwa Alkitab. Saat ini kita akan melihat sosok seorang Ratu Wasti yang dilupakan. Bersiaplah karena perjalanan ini akan membuka mata iman kita dengan cara yang benar. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kudus dan penuh kasih, saat ini kami datang kepadamu membuka hati untuk firman-Mu. Bukalah mata rohani kami supaya kami bisa melihat lebih dalam keajaiban di balik kebenaran-Mu. Ajarlah kami melalui perjalanan hidup Ratu Wasti agar kami menjadi pribadi yang setia pada nilai-nilai surgawi. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga setiap kata dalam renungan ini menjadi benih iman yang berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, ketika mendengar nama Ratu Wasti, banyak orang mungkin langsung mengingatnya sebagai sosok yang hilang, yang dilupakan dan yang tergantikan. Tetapi bila kita melihat lebih dalam, lebih ke balik layar, kita akan menemukan bahwa Wasti bukan sekedar ratu yang dilupakan, melainkan pahlawan tak bernama yang telah membuka jalan bagi keselamatan bangsa Israel. Di tengah pesta besar kerajaan yang digelar oleh Raja Ahasiweros, Wasti diminta hadir untuk dipertontonkan kecantikannya. Saat Raja Ahasiweros memanggil Wasti, konteksnya adalah pesta yang sudah berlangsung berhari-hari. Raja yang dalam keadaan mabuk ingin memamerkan kecantikan Ratu Wasti di depan banyak pria bangsawan dan pejabat. Dalam budaya Persia kuno, ini bukanlah sebuah undangan kehormatan, melainkan objektifikasi atau Ratu Wasti tidak diperlakukan sebagai seorang ratu yang harus dihormati, tetapi diperlakukan sebagai objek keindahan untuk hiburan dan kesenangan mata orang banyak. Wasti sebagai ratu seharusnya dihormati, tetapi yang raja lakukan adalah merendahkan dia dan menjadikan sebagai barang pameran untuk kesenangan mata manusia. Ini adalah gambaran tentang dunia yang mengukur nilai manusia hanya dari apa yang bisa dijangkau secara fisik. Dunia saat ini juga sering memanggil kita untuk mempertontonkan sesuatu. Mungkin itu adalah pencapaian, kecantikan, ataupun status kehidupan yang seolah-olah nilainya hanya diukur dari tampilan luar. Namun di hadapan Tuhan, nilai diri kita tidak tergantung pada apa yang kelihatan, melainkan nilai hati yang ada di dalam kita. Panggilan Raja Ahasiweros itu tidak murni, karena panggilan itu hanya untuk keinginan nafsu, bukan untuk tujuan suci. Dengan menolak tampil, Wasti sebenarnya menolak tunduk pada sistem dunia yang memperalat manusia untuk tujuan-tujuan yang rendah. Sahabat, kadang kita pun sering dipanggil untuk kompromi dengan dunia, yaitu diantaranya memamerkan diri agar diterima, menjual prinsip demi posisi, dan mengalah pada tekanan sosial demi popularitas, atau dengan kata lain, tahu yang benar tetapi memilih ikut-ikutan arus yang salah agar diterima. Melalui Ratu Wasti, kita diingatkan bahwa kita bukan milik dunia ini. Kita bukan barang, tetapi kita adalah manusia yang bermartabat dan bernilai di hadapan Allah. Dalam gambaran profetik, yaitu pesan atau gambaran ilahi, banyak teolog mengaitkan Wasti sebagai gambaran gereja atau umat Allah. Ketika dunia berusaha memperalat gereja untuk tampil menghibur, mencari muka atau menyenangkan dunia, bercerminlah kepada panggilan Wasti yang tetap murni dan tidak mempertontonkan diri. Kita sebagai umat Allah dipanggil untuk setia kepada Kristus, bukan mempertontonkan diri supaya disukai dunia dengan menjual kebenaran untuk popularitas.
Wasti sangat tahu bahwa tunduk pada permintaan Raja Ahasiweros berarti mengorbankan harga diri di atas altar popularitas dan kesenangan dunia. Dia memilih untuk berkata tidak, meskipun ia juga sangat tahu resiko besar yang harus ditanggung, yaitu kehilangan mahkota, kehilangan kedudukan, dan bahkan kehilangan masa depan. Wasti mengajarkan kepada kita bahwa harga diri yang bersumber dari kehormatan Allah jauh lebih mulia dari segala mahkota dan kedudukan di dunia ini. Keteguhan Wasti untuk berkata tidak atas perintah raja juga telah membuka jalan bagi kisah keselamatan yang lebih besar. Karena setelah Wasti muncullah Ester, dan melalui Ester keselamatan besar bagi bangsa Yahudi dirancang. Jika Wasti tidak berdiri teguh di atas pendiriannya dengan tidak menolak panggilan raja, maka kisah keselamatan itu tidak akan terjadi seperti yang kita baca dan tahu hari ini. Sahabat terkasih, kadang berdiri untuk kebenaran berarti harus kehilangan sesuatu, entah itu popularitas, jabatan, atau relasi duniawi. Tetapi justru di dalam kehilangan itu kita akan menemukan kehendak Allah yang sempurna bagi hidup kita. Beranilah seperti Wasti, pertahankanlah integritasmu, hargailah tubuh, hati dan hidupmu sebagai bait Roh Kudus. Ingatlah bahwa panggilan hidup kita adalah untuk menyenangkan Tuhan yang telah berkorban segalanya bagi kita. Biarlah dunia memalingkan wajahnya, karena yang terpenting adalah membuat Allah tersenyum dan bangga memiliki kita. Sahabat, mari berdoa. Bapa yang setia, terima kasih atas pelajaran iman yang Kau ajarkan melalui Ratu Wasti. Tolonglah kami agar berani berdiri teguh untuk tidak menggadaikan iman kami demi penerimaan dunia. Penuhilah kami dengan kekuatan-Mu saat kami harus memilih antara kehormatan dunia dan kehormatan surga. Biarkanlah hidup kami menjadi cermin kemuliaan-Mu, dan biarkanlah setiap keputusan kami menyenangkan Engkau. Demi Yesus Kristus, Sang Teladan ketaatan yang sejati, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berikut intermezzo untuk memperkuat pernyataan bahwa memang benar Ratu Wasti dipanggil untuk dipertontonkan. Apakah menurut tradisi Persia, seorang ratu biasa dipanggil untuk dipertontonkan sebagaimana Ratu Wasti? Jawabannya tidak biasa dan sangat tidak lazim. Dalam adat Persia, terutama pada masa kekaisaran Akhemeniah, seperti pada masa Raja Ahasiweros atau Xerxes, ratu atau perempuan bangsawan biasanya dijaga dengan sangat ketat. Bahkan tidak boleh sembarangan muncul di depan umum di antara pria, apalagi di tengah pesta mabuk. Mereka memiliki istana sendiri atau harem dan tampil hanya di situ. Jadi, pemanggilan Wasti untuk tampil di depan umum di tengah pesta pria-pria mabuk adalah tindakan sangat hina dan aib menurut tradisi Persia. Itulah alasan kuat mengapa Wasti menolak. Penolakannya bukan karena keras kepala, tetapi karena menjaga martabat dan kehormatan sebagai ratu, menolak dipermalukan di hadapan banyak pria, dan menjaga norma kesopanan dan norma kerajaan Persia sendiri. Yang menjadi dasar kuat historisnya adalah yang pertama, sejarawan Yunani kuno Herodotus yang menulis tentang Persia zaman itu menggambarkan betapa terpisahnya kehidupan ratu dari acara-acara publik. Yang kedua, tradisi harem Persia, yaitu ratu hanya tampil di area privat dan hanya di depan raja serta para pelayan kepercayaan saja. Dan yang ketiga, pesta-pesta Persia seringkali dikhususkan untuk pria, sedangkan para wanita punya pestanya sendiri. Hal ini dikuatkan dengan bagian ayat dalam Alkitab, dalam kitab Ester pasal 1 ayat 9, bahwa Wasti juga mengadakan perjamuan untuk para perempuan. Dari ketiga dasar kuat historis ini, berarti saat raja memanggil Wasti untuk dipertontonkan, hal itu sudah di luar kebiasaan, bahkan dianggap
mempermalukan ratu. Jadi kesimpulannya, benar, menurut kitab Ester, raja memanggil Wasti untuk mempertontonkan kecantikannya. Benar bahwa menurut tradisi Persia, hal tersebut sangat tidak pantas sebab perempuan bangsawan tidak akan sembarangan diperlihatkan, apalagi pada pesta pria, dan Wasti menolak karena ingin menjaga kehormatan. Itulah penyebab kejatuhannya. Sahabat Rebal yang dikasihi Tuhan, terima kasih karena telah bersama dalam renungan di balik layar hari ini. Kiranya renungan tentang Ratu Wasti ini mengingatkan kita bahwa harga diri kita bukan ditentukan oleh dunia, tetapi oleh Allah yang menciptakan dan yang mengasihi kita tanpa batas. Teruslah mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Teruslah menggali misteri-misteri firman-Nya, karena di dalam setiap kisah tersimpan harta rohani yang mengubah hidup kita untuk selamanya. Sampai jumpa pada Rebal berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.